Nurbanu pun bertanya, apakah Sokulu akan bertindak gegabah karena kecewa. Selim pun menjawab, aku pikir dia tidak akan melakukannya. Namun sebaliknya, dia akan semakin termotivasi. Dia adalah pria yang sabar. Dia tahu kalau dia akan mendapatkan haknya saat pemerintahanku. Aku tidak akan meragukan kalau dia akan bekerja sesuai dengan keinginan kita. Nurbanu pun menjawab, tentu saja Sokulu akan mendapatkan hadiah atas kesabarannya. Mükafatını alacaktır. Derhal iltimat ettiğim bir aile payitahta gönder. Nurbanu menemui Gajanfer dan memberikannya sebuah surat yang akan dikirimkan ke ibu kota untuk Sokulu. Ia menyuruh Gajanfer untuk mengirimkan surat itu kepada orang yang ia percayai. Dan jangan sampai Pangeran Selim tahu mengenai surat itu. Gajanfer pun menjawab, bukankah kita akan mendapatkan masalah jika kita melakukan sesuatu secara diam-diam? Nurbanu pun menjawab, kita tidak akan mendapatkan masalah, tetaplah berkepala dingin. Surat ini sangat penting untuk masa depan dari Pangeran Selim. Akhirnya Gajanfer pun menurutinya. Singkatnya, surat itu telah diterima oleh Sokulu. Di mana isinya, Nurbanu berkata, kami yakin bahwa kamu akan menjadi wajar agung karena itu adalah hakmu. Yakinlah bahwa ada hari di mana kamu akan mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan, dan itu akan segera tiba. Tentang masalah yang ada, yaitu Pangeran Bayezid dan para pangerannya, akan segera disingkirkan. Lakin Amasya Sarayı'nda kalan Şehzade Mehmet. Kita harus membuat rencana untuk sesuatu mengenai Pangeran Mehmet yang ada di Amasya. Aku yakin Pasa yang berhati-hati sepertimu akan melakukan apa yang diperlukan. Dari selir favorit Pangeran Selim dan ibu dari para pangeran, Nurbanu Sultan. Nurbanu Sultan. Di Kasvin, Lukman masuk ke ruangan Bayezid dan melaporkan kalau sekaranglah waktu mereka, di mana Sersan Hussein telah memberitahukan para komandan bahwa hari ini adalah penyerangan terhadap Satamaps. Bayezid pun menjawab, semoga Tuhan membantu kita. Aku berharap segalanya berjalan sesuai dengan rencana. Daphne pun berkata, bukankah kita tidak akan meninggalkan Pangeran Mehmet, Aisyah dan adikku? Bayezid pun menjawab, ketika kita sampai di Georgia, maka Hussein akan pergi ke Amasya. Daphne pun berkata, kalau ia sangat merindukan mereka, aku merindukan bau putraku juga. Aku sangat merindukannya. Bayezid pun menjawab, kalau dirinya juga sangat rindu. Di ibu kota, Sokulu datang menemui raja. Sokulu pun berkata, perlawanan dari mereka yang melakukan pemberontakan di Anatolia yang berpihak kepada Pangeran Bayezid telah dipatahkan. Namun bagaimanapun, berbagai pertempuran masih berlangsung. Yang membuatku sangat khawatir adalah bahwa pemberontakan mungkin ingin menggunakan Pangeran Mehmet untuk mendapatkan kembali kekuasaan dan menyebabkan pemberontakan besar-besaran. Kita harus menemukan solusinya. Sebenarnya aku memiliki sesuatu di dalam pikiranku. Jika kamu mengizinkanku, maka aku akan segera menegakkannya. Raja nampak masih berpikir. Jadi di sini kemungkinan Sokulu ingin membawa Pangeran Mehmet. Di Kasvin, Hussein pun bergerak menuju ke arah tentara. Namun saat ia sampai di sana, ia menemukan semua tentara telah tewas. Di istana, Lukman nampak gelisah. Melihat Lukman yang seperti itu, Bayezid pun berbicara. Aku tahu Lukman kalau kamu merasa cemas, karena aku tidak menemani Husra Pasa kembali ke ibu kota. Lukman pun menjawab, aku tidak bisa berbohong padamu pangeran. Memang benar kalau aku merasa cemas. Tapi jika aku jauh darimu, aku juga khawatir setengah mati. Ini jauh lebih baik. Aku siap memberikan nyawaku padamu. Tidak lama kemudian, Hussein pun tiba di sana. Hussein menyampaikan telah terjadi bencana. Satamaps telah membunuh seluruh pasukanmu yang ada di Persia.
Dia membunuh orang-orang yang menentangnya. Dia menggantungkan prajuritmu di pohon. Mendengar laporan itu, membuat Bayezid menjadi sangat emosi. Allah kahretsin! Husain menyampaikan lagi, kalau Satamaps mengatakan menampung pasukanmu di Kasvin merupakan beban besar bagi keuangan mereka. Bahane bu. Bayezid pun menjawab, itu hanyalah alasannya saja. Dia tahu kalau aku sedang bersiap untuk menyerangnya. Dia merasa unggul karena bernegosiasi dengan Husrev. Dia mencoba menunjukkan bahwa dia bisa memanfaatkanku kapanpun dia mau. Berapa banyak prajuritku yang tersisa? Husain pun menjawab, prajurit yang tersisa hanya yang ada di tempat ini, Pangeran. Dalam keadaan seperti ini, serangan terhadap Satamaps tidak mungkin dilakukan. Namun meskipun sudah mendengarkan laporan Husain itu, lagi-lagi Bayezid memberikan keputusan yang salah. Ia mengatakan kalau mereka akan keluar dari istana itu segera. Husain pun hanya menuruti perintah saja. Tapi berbeda dengan Luqman. Ia bertanya, bagaimana mereka akan menghindari para penjaga dari Satamaps. Bayezid pun marah dan kemudian menjawab, kita akan mencari jalan keluar, Luqman. Luqman pun hanya bisa tertunduk. Bayezid pun berkata lagi, sampaikan pada Daphne, dia harus mempersiapkan para pangeran untuk perjalanan kita. Kita akan pergi dari istana terkutuk ini saat malam tiba. Luqman hanya bisa menuruti dan menatap ke arah Husain. Di Konya, Nurbanu masuk ke ruangan Selim. Saat itu Selim sedang memandangi cincin ibunya. Hal itu pun dilihat oleh Nurbanu. Selim tahu kalau Nurbanu juga memandang cincin ibunya. Ia pun segera menyimpan cincin itu kembali. Selim lalu bertanya apa yang ingin dikatakan oleh Nurbanu padanya. Nurbanu pun menjawab kalau Pangeran Murad telah mengirimi mereka surat dan dia mengabarkan kalau keadaannya baik. Dia juga menanyakan kabar dari Kasvin. Tentu saja Pangeran Murad menunggu kabar baik. Selim pun menjawab, secepatnya Pangeran Murad akan mendapatkan kabar baik. İnşallah. Di Kasvin, malam pun telah tiba. Pelarian pun akan dilakukan. Pangeran dan Daphne sedang menunggu aba-aba. Di saat sedang menunggu, Pangeran kemudian berbicara kepada Daphne. Ia mengatakan, tidak pernah menyangka kalau takdirku seperti ini, yaitu berusaha untuk melarikan diri. Daphne pun menjawab, jangan lupa apa yang dikatakan ibumu, bahwa kamu harus terus berjuang untuk hidup. Kita hanya sedang melarikan diri dari bencana. Bayezid pun berkata, bencana yang paling besar adalah kematian dari ibuku, kemudian bencana pemberontakan. Nampak kalau Luqman sedang mengawasi, begitu juga dengan Husain. Husain pun menghampiri rombongan pangeran. Ia melaporkan kalau para prajurit pangeran sedang berdiri di belakang istana, dan penjaga dari Satamaps hanya sedikit yang berjaga, jadi mereka akan bisa menghandlenya. Kuda juga sudah disiapkan di dekat sungai. Dengan keinginan Tuhan, maka kita akan sampai di sana. Karena sudah mendengar laporan dari Husain yang sangat meyakinkan itu, mereka pun akhirnya bergerak. Tapi sayangnya, para penjaga mengepung mereka. Sehingga rombongan pangeran tidak dapat pergi kemanapun. Şehzade Bayezid Hazretleri. Marwan kemudian berbicara, Pangeran Bayezid, aku harap kamu tidak akan meninggalkan istana ini tanpa sepengetahuan kami. Terutama saat ini, Satamaps sedang menyiapkan pesta untukmu. Pangeran pun ingin menyerang dan ia pun menghunuskan pedangnya. Namun kemudian, ia sadar dan menatap ke arah para pangerannya. Ia pun menjadi diam. Size yemin ediyorum şehzadem. Marwan pun berbicara, aku bersumpah padamu pangeran, kalau Satamaps telah mengasuransikan kehidupanmu dan juga para pangeranmu. Pangeran pun akhirnya menyarungkan pedangnya kembali
dan menyuruh para prajuritnya untuk melakukan hal yang sama juga. Marwan kemudian meminta pangeran untuk mengikutinya. Pangeran pun mengikuti permintaan dari Marwan.